Oke, pada part pertama kemarin kita sudah membahas dari total konsep ya, bahwa eh, suatu cost object, suatu produk ya, suatu produk lah bisa dibilang. Suatu produk itu kan dihasilkan oleh dari kumpulan-kumpulan job desk gitu lah ya. Ini implementasinya ya, sebuah produk itu kan dihasilkan dari kumpulan-kumpulan job desk. Misalnya suatu produk apartemen ataupun rumah ataupun suatu mobil, motor, kemudian untuk jasa misalnya pembuatan STNK, pembuatan BPKB, atau misalnya pembuatan pesawat, itu kan hasil dari gabungan job desk kan ya. Nah, untuk menjalankan job desk itu kan diperlukan resource, diperlukan biaya ya kan, diperlukan resource lah ya. Nah, sekarang saya cari yang bahasa bisa dimengerti secara bisa yang bahasa yang agar dapat diimplementasi, bahwa jadi job desk itu bisa dijalankan jika keluar suatu biaya kan ya. Saya ulangin ya, jadi job desk itu bisa dijalankan jika keluar suatu biaya. Contoh misalnya ada biaya gaji untuk menjalankan job desk tersebut ya kan, ada juga biaya sewa kantor untuk menjalankan job desk tersebut, ada misalnya ada di Indonesia ada THR untuk menjalankan job desk tersebut, ada bonus untuk menjalankan job desk tersebut, ada biaya tunjangan-tunjangan untuk menjalankan job desk tersebut, kemudian bayar aqua buat minum, maksudnya air mineral, dan services lainnya yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk menjalankan job desk tersebut gitu. Nah, kalau kita konversikan dengan metode activity based costing, jadi job desk itu sebenarnya adalah activity yang mempunyai biaya. Jika satu orang misalnya mempunyai 5 job desk, kemudian dia mengkonsumsi ya, kurang enak bahasanya ya, mengkonsumsi biaya misalnya sebulan itu ya, termasuk gaji dan segala macamnya, misalnya 20 juta dia untuk menjalankan 5 activity, berarti kan satu activity ya, ini kalau misalnya full time equivalent ya, satu activity kalau 10 juta dia menjalankan 5 activity, berarti kan kira-kira berapa? 2 juta ya satu activity-nya ya. Misalnya satu activity dia membuat laporan, ya kan, terus kemudian setelah itu job desk-nya adalah dia memastikan terlaksananya perencanaan dari manajernya, terus kemudian dia mengumpulkan data, terus kemudian mengolah data, terus kemudian yang terakhir adalah memastikan tidak ada kesalahan. Nah, 5 activity ini yang memerlukan biaya tadi 10 juta, berarti kan kalau full time equivalennya sama, artinya full time equivalent nanti kita bahas lagi. Full time equivalent artinya kalau mereka mengerjakannya jumlah time-nya sama, itu kan artinya satu activity nilainya 2 juta. Nah, sekarang bagaimana sih menghitung biaya aktivitasnya gitu. Nah, sekarang kita udah ngitung biaya aktivitasnya, berarti tadi 10 juta dibagi 5 aktivitinya itu job desk-nya kan. Job desk-nya berarti satu activity itu 2 juta. Kemudian sekarang kita bikin activity driver-nya. Activity driver-nya berapa? Ya kan? Misalnya kalau laporan dia berarti activity driver-nya jumlah laporan. Terus kemudian memastikan laporan tidak salah, berarti macam-macam tuh activity driver-nya, bisa jumlah kesalahan atau jumlah kesalahan yang di follow up atau jumlah kesalahan yang telah selesai di follow up, kayak gitu. Setelah kita dapat activity cost, kemudian kita dapat activity driver, kita bagi deh activity cost dibagi dengan activity drivernya. Tadi misalnya 2 juta dibagi sebulan dia mengerjakan 5 laporan, berarti kalau misalnya kualitinya sama, berarti 2 juta dibagi 5 laporan, berarti satu laporan harganya adalah sebesar
400.000 satu laporan tuh, harganya 400.000 ya kan. Nah, kita kira-kira efisien nggak satu laporan 400.000. Nah, bahas sampai situ dulu ya, activity driver. Jadi pemahamannya saya kesimpulan bahwa setiap job desk memerlukan biaya. Kalau dalam implementasinya seperti itu ya, setiap job desk, setiap pengerjaan job desk, setiap penyelesaian job desk, pelaksanaan maupun penyelesaian job desk memerlukan suatu biaya dan mengkonsumsi suatu biaya ya. Jadi saya konsepnya sampai ke tengah dulu nih, belum sampai cost object. Jadi dari resource ya kan, gaji, tunjangan, THR dan segalanya itu digunakan untuk membakar activity agar berjalan ya. Jadi gitu. Jadi nggak mungkin kan job desk dikerjakan tanpa ada gaji, kan nggak mungkin. Baik, sampai saat ini sampai sekarang salah lagi ya, malum. Sampai sini aja dulu tentang activity cost dan bagaimana activity driver. Di kesempatan lain lagi di vlog yang ketiga saya akan membicarakan lagi tentang yang lebih dalam lagi. Terima kasih.